Biarkanlah diri ini untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Aulia. Hari ini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi dengan materi Internet of Things atau biasa kita kenal dengan IoT. Baiklah, pada video presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian IoT, sejarah IoT, contoh perangkat IoT, cara kerja IoT, komponen utama IoT, manfaat IoT bagi kehidupan, kemudian ada tantangan IoT, cara menghadapi tantangan IoT, kemudian ada aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, pada materi selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai pengertian IoT. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu Internet of Things? Internet of Things atau yang bisa kita sebut dengan IoT itu mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung secara elektronik. Ini memungkinkan pertukaran informasi antar perangkat tanpa adanya interaksi manusia secara langsung. Nah, kalian penasaran nggak sama sejarah IoT? Nah, sejarah IoT ini dimulai pertama kali itu pada tahun 1999. Pada tahun ini, IoT pertama kali dikenalkan oleh Kevin Edson. Ia melihat potensi untuk menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat saling bertukar data. Nah, kemudian pada tahun yang kedua, pada tahun 2002, IoT mulai menarik perhatian dunia setelah diakui oleh PBB sebagai teknologi masa depan. Nah, pada tahun inilah menjadi titik awal IoT diterapkan secara lebih luas. Nah, pada tahun yang keempat, pada tahun 2020-an. Pada tahun ini, kehadiran teknologi 5G dan AI mempercepat adopsi IoT dalam berbagai sektor. Ini menjadikannya fondasi utama dalam industri 4.0. Nah, untuk menciptakan efisiensi dan otomatisasi. Nah, baiklah, sekarang akan masuk kepada contoh perangkat IoT. Contoh perangkat IoT yang pertama itu ada smartphone. Nah, smartphone itu misalnya lampu yang dapat diatur oleh aplikasi atau termostat pintar untuk menyesuaikan suhu secara otomatis berdasarkan preferensi penggunaan. Nah, contoh yang kedua ada Smart City. Smart City itu sistem transportasi cerdas yang dapat mengoptimalkan lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Contoh yang keempat ada transportasi cerdas. Transportasi cerdas ini berupa mobil otonom dan sistem navigasi yang dapat memperkirakan kondisi jalan secara real time. Baik, saya Caroline, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, materi berikutnya yaitu cara kerja IoT. Yang pertama, mengumpulkan data dari sensor. Perangkat IoT menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungannya, seperti suhu, kelembapan, gerakan, dan juga kondisinya. Dan yang kedua, yaitu transmisi data melalui jaringan. Data yang dikumpulkan dikirimkan melalui jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan software ke server atau platform code untuk diproses lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu pemrosesan data decode. Decode data dianalisis untuk menghasilkan ulasan atau keputusan yang dapat digunakan untuk perangkat merespon, seperti mengatur suhu dan juga mengirimkan peringatan. Yang selanjutnya yaitu komponen utama IoT. Yang pertama yaitu sensor dan perangkat. Berfungsi untuk menangkap data lingkungan seperti sensor suhu, cahaya, dan juga GPS. Dan yang kedua yaitu keaktivitasan jaringan. Menghubungkan perangkat dengan platform code atau server melalui Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan 5G agar dapat dikirimkan dan diterima dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu COM dan data analisis. COM menjadi tempat penyimpanan formula data yang dapat dikumpulkan, sedangkan data analisis
dapat mengidentifikasi pola dan juga memicu respon tertentu. Dan yang terakhir yaitu antarmuka pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem seperti aplikasi, dashboard, atau perangkat lain untuk melihat data dan juga mengendalikan perangkat. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan antarmuka pengguna secara lebih detail, di mana saya akan memberikan contoh melalui sistem aplikasi, yaitu aplikasi Rumah Pintar. Sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengendalikan perangkat rumah pintar seperti lampu, AC, kamera, keamanan, dan perangkat lainnya. Pengguna dapat yaitu melihat data, melihat status perangkat seperti lampu yang menyala atau mati, suhu ruangan dari sensor suhu, notifikasi jika aktivitas terdeteksi oleh kamera keamanan. Yang kedua yaitu mengendalikan perangkat, menyalakan atau mematikan lampu dengan satu kesentuhan, mengatur suhu AC dari jarak jauh, mengunci dan membuka pintu pintar. Contoh pengalaman pengguna melalui dashboard aplikasi. Ketika pengguna membuka aplikasi, yang dapat ditampilkan intuitif berupa tombol on off untuk lampu, slider untuk menyesuaikan suhu AC, dan notifikasi waktu nyata jika kamera terdeteksi gerakan. Dan fitur tambahannya yaitu jadwal otomatis untuk menyalakan perangkat pada waktu tertentu dan status pengguna energi rumah, sehingga pengguna dapat menghemat listrik. Aplikasi ini sering digunakan dengan sistem yang mempermudah pengguna untuk mengontrol perangkat rumah dengan efisien. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things atau IoT membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai sektor dan aspek yang meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari IoT. Yang pertama itu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya tugas-tugas rutin, kinerja menjadi semakin cepat dan efektif tanpa membutuhkan banyak campur tangan manusia. Misalnya di sektor industri. Sensor IoT dapat mengatur aliran listrik dan mencegah kerusakan yang mengurangi kebutuhan sehingga melakukan pengawasan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, IoT juga dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan di berbagai sektor. Dengan personalisasi dan layanan yang lebih responsif, pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman dan disesuaikan dengan preferensi mereka. Contohnya sistem smart home yang mengatur suhu dan pencahayaan berdasarkan kebiasaan penghuni rumah, menciptakan suasana yang nyaman dan disesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang kedua, manfaat Internet of Things atau IoT dalam kehidupan sehari-hari juga terasa dalam hal penghematan biaya dan operasional. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memantau, mengontrol, dan menganalisis data secara real time, IoT juga dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Sebagai contoh, mesin pembangkit listrik yang memonitor suhu dan getaran bisa memberi peringatan dini terhadap kerusakan sehingga perusahaan bisa menghindari perbaikan biaya yang tidak terduga. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas pertama yang dihadapi oleh Internet of Things. Jadi di sini saya akan memberikan solusi bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Pertama dari kita tahu bahwa Internet of Things ini sangat rentan terhadap permasalahan dan kesalahgunaan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada lain mereka yang tidak berguna dan memberikan akses hanya kepada pihak yang dipercaya akan berguna yang terakhir adalah kita menggunakan keamanan komunikasi dua faktor. Bisa kita gunakan dengan sangat penting seperti di rumah cerdas. Kan kalau misalkan sudah diretas, otomatis akan membuka kontrol penuh data ini dari rumah cerdas tersebut. Jadi keamanan itu merupakan prioritas. Dan yang kedua, dari segi standarisasi. Internet of Things itu dari produsen itu biasanya tidak berkaitan satu sama lain. Jadi solusi yang bisa kita ambil adalah dengan mengembangkan suatu atas komunikasi digital dan global untuk perangkat yang optimal, dan dengan memastikan bahwa produsen itu mengembangkan satu perangkat yang cuma dapat bekerja serta dengan data. Tak ada yang seperti di perangkat
Perangkat internet of things ini biasanya kan membutuhkan daya yang besar. Jadi solusi yang bisa kita ambil adalah dengan mengembangkan dan menciptakan perangkat yang hemat daya. Misal juga kita bisa menggunakan fitur mode tidur otomatis atau sensor daya rendah. Mengapa? Karena biasanya misal contoh di bidang pertanian itu, para petani pasti membutuhkan perangkat yang memang memanfaatkan internet of things ini. Bisa sensor kelembapan tanah. Di daerah terpencil itu, jika perangkat itu boros energi, biasanya kan di daerah terpencil itu akses listriknya kecil dan membutuhkan biaya dan waktu lama. Jadi para petani akan sulit untuk bertindak atau untuk menjalankan pekerjaannya dengan mudah dari bantuan internet of things tadi. Maka dari itu perangkat yang memang hemat daya itu harus dikembangkan dan diciptakan. Dan yang keempat adalah dari segi edukasi pengguna. Mungkin beberapa orang sudah tahu bagaimana cara menggunakan perangkat internet of things ini dengan baik, namun masih sedikit saja orang tahu bahwa pentingnya menjaga keamanan data mereka. Jadi salah yang bisa kita ambil adalah melakukan kampanye untuk memberikan edukasi bagaimana cara menjaga keamanan data pribadi kita masing-masing, dan bisa juga dengan memberikan panduan sederhana dengan mengajarkan bagaimana cara mengganti SanDisk secara default. Nah, jadi jika pengguna itu sudah paham bagaimana cara mengganti sandi atau sudah tahu bagaimana cara melindungi data keamanan mereka, jadi bisa meminimalisir terjadinya peretasan atau penyalahgunaan oleh pihak berwenang. Dan yang kelima, dari riset berkelanjutan. Teknologi Internet of Things ini kan berkembang pesat, sehingga harus terus dilakukan inovasi untuk menghadapi tantangan yang baru. Jadi harus melakukan investasi riset dan pengembangan teknologi Internet of Things, dan fokus pada peningkatan fitur, keamanan, dan efisiensi perangkat. Seperti jaringan 5G dan AI itu bisa membuka potensi Internet of Things untuk menghadapi beberapa tantangan jika riset terus dilakukan. Di sini saya juga akan membahas beberapa bidang yang menggunakan perangkat Internet of Things ini atau memanfaatkan IoT ini. Yang pertama di bidang kesehatan atau di bidang kesehatan IoT ini memungkinkan penggunaan perangkat medis pintar untuk memantau kondisi pasien secara real time seperti sensor gula darah atau monitor detak jantung. Ya, di mana perangkat IoT ini bisa mengirimkan data secara langsung kepada dokter atau aplikasi, dan dokter bisa merespon bagaimana perkembangan kondisi pasien tersebut sehingga bisa membantu mengelola kesehatan pasien dengan lebih baik. Dan yang kedua, dari bidang pertanian cerdas atau smart agriculture. Di pertanian ini IoT bisa digunakan untuk sensor kelembapan tanah, untuk mengukur suhu, atau untuk memantau kondisi cuaca. Jadi di sini para petani bisa terbantu dengan adanya perangkat ini untuk memastikan kapan tanaman tersebut membutuhkan air, atau kapan tanaman tersebut membutuhkan pupuk, atau mengambil tindakan lain agar mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal. Contohnya sensor kelembapan tanah, di mana nantinya petani bisa mengetahui, tanaman itu membutuhkan air, sehingga penggunaan air bisa secara efisien, tepat sasaran, dan mendukung pertanian lebih efektif. Yang ketiga itu di bidang transportasi cerdas atau smart transportation. IoT ini biasanya digunakan dalam manajemen lalu lintas, seperti kamera yang ada di lalu lintas itu untuk memantau kondisi jalan secara real time, meningkatkan keamanan serta mengurangi kemacetan. Dan di kendaraan otonom juga ini memanfaatkan perangkat Internet of Things untuk mengenali lingkungan sekitarnya seperti berjalan kaki, kendaraan lain, bahkan rambu lalu lintas, sehingga transportasi menjadi aman, efisien, dan tentunya ramah lingkungan. Dan yang terakhir di bidang industri. Di bidang industri, Internet of Things ini juga mendukung perkembangan dari industri 4.0. Oh iya, kalian tahu belum apa itu industri 4.0? Jadi industri 4.0 adalah reformasi perkembangan industri yang keempat yang mengacu pada transformasi yang mengintegrasikan perangkat canggih seperti artificial intelligence, cloud computing, dan machine learning yang digunakan untuk mengoptimalkan dan mengotomatisasikan proses produksi. Dengan adanya otomatisasi ini, memungkinkan robot mengerjakan beberapa tugas sehingga bisa meningkatkan keamanan serta efisiensi. Dan IoT juga membantu manajemen inventaris secara real time, menghindari kehabisan stok, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas layanan. Baik, pada slide kali ini kita dapat melihat diagram perkembangan jumlah perangkat IoT yang terhubung secara lebar dari tahun 2015 hingga proyeksi tahun 2025. Pada tahun 2015, perangkat IoT yang terhubung tercatat sebanyak 15,41 miliar. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 42,62 miliar pada tahun 2002, dan diproyeksikan akan mencapai 75,44 miliar perangkat pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan tren yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2022.
seiring dengan perkembangan teknologi seperti jaringan 5G, sensor yang semakin canggih, dan kebutuhan akan otomatisasi dalam berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan juga keamanan. Kemudian dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa IoT memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat transformasi digital, mendukung efisiensi, serta menciptakan berbagai inovasi masa depan. Meskipun memiliki potensi besar, IoT juga menghadapi beberapa tantangan terkait keamanan, privacy, dan interoperabilitas perangkat. Dengan kemajuan teknologi seperti 5G dan AI, IoT diperkirakan akan terus berkembang dan memperkuat konsep cerdas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian video presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.